Pagi. Aku baru bangun tidur, udah langsung ngeliat YouTube dan dibuat speechless sama konferensi persnya LM ini. Aku bilang ya si LM ini hebat banget. Kenapa gitu? Ya, kalau benar dia terbukti ya, dan pasti dia akan terbukti. Jangan khawatir. Karena apa? Karena ada kekuatan besar di balik itu ya. Karena apa? Karena RK ini adalah tokoh politik ya. Dan dia sekarang sedang tersandung masalah dengan KPK. Itu artinya apa? Itu artinya dia sedang kalah dalam politik. Itu artinya apa? Dia punya musuh. Ya. Jadi hati-hati ya buat RK ya, jangan meremehkan. Kamu sudah ditemukan kelemahanmu oleh musuh-musuhmu ya. Dan kalian asal tahu ya, nggak sembarangan berurusan sama hukum gitu ya. Kalau sekalinya berurusan dengan hukum udah pasti tahu ya, akan menjadi pola liar. LM ini ya sudah di backup sama kuasa hukum ya. Seorang pengacara itu nggak akan sembarangan terima kasus kalau dia nggak yakin sama bukti-bukti yang dimiliki oleh kliennya ya. Jadi pengacara kalau pinter ya itu udah tahu, udah punya jurus-jurus ya, gitu loh ya, nggak sembarang. Jadi hati-hati ya. Si RK ini bukan hanya ngelawan LM ya, dia si RK ini sedang melawan musuh-musuhnya melalui LM ya. Itu yang terjadi. Jadi mau terbukti, udah pasti terbukti ini perang kekuasaan ya. Hati-hati si RK ya. Makanya aku bilang, untuk menyelamatkan hidupmu, satu-satunya cara adalah kamu tanggung jawab untuk anakmu. Itu nggak ada yang ngalahin ya. Udah selesai masalah, lanjutkan hidup, bisa ya. Jadi udah pasti hebat si LM ini ya. Kenapa hebatnya di mana? Karena dia punya kekuatan, yaitu kecantikan dan keseksian, sehingga dia bisa menaklukkan hatinya si RK ya. Yang mana si RK itu adalah lelaki yang satu ganteng, 2 brilian, 3 tajir melintir, 4 punya kekuasaan. Kamu punya kekuasaan ya kan? Mantan pejabat kan? Pasti punya kekuasaan. Bisa menang politik, pasti punya kekuasaan. Ya. Udah pasti kalau memang dia benar terbukti punya anak sama mereka. Ya. Benar terbukti, ya. Dan pengacara nggak sembarangan nih. Nih cewek ngaku-ngaku. Udah pasti ada buktinya. Ya. Yang kalian belum tahu. Yang akan nanti dibuka di persidangan. Ya. Tapi kalau dia sampai sudah dipegang pengacara, tim kuasa hukum, jangan salah itu ya. Hati-hati, aku bilang hati-hati. Ya belum tentu, tapi udah pasti itu akan bisa dibuktikan ya. Jadi hebat banget, aku salut banget sama si LM, salut ya, karena dia punya kekuatan, the power of beauty and sexy. Jadi netizen gak usah lagi dibandingkan sama istri sah. Udah pasti istri sahnya kalah ya. Laki-laki itu hanya tertarik pada kecantikan dan keseksian wanita untuk memuaskan birahinya. Itu sudah kodrat, tidak terbantahkan ya. Udah kodratnya lelaki ya. Kalau dilihat cantik si LM ini,
Walaupun gemuk pun kalian bully dia gemuk banget, cantik tetap gemuk. Kalau orang ya memang dia cantik, walaupun gemuk pun tetap cantik. Bener nggak? Putih kan, cantik. Ya, kalau seksi ya seksi loh. Entah keseksiannya itu hasil oplas, sah-sah aja. Laki-laki nggak akan melihat ini hasil oplas apa enggak. Yang penting bagus aja, ya nggak? Yang penting enak diranjang. Bener nggak? Hah? Laki-laki kalau mau dapat kecantikan dan keseksian seperti itu, satu harus kaya dulu. Ya, harus ganteng, harus tajir melintir, harus brilian, harus sukses. Wow, punya segalanya untuk mendapatkan kayak gitu. Hah? Kalau laki yang jelek, nggak punya duit, nggak ada yang mau. Ya, nggak ada yang mau. Ya wanita juga seperti itu. Kalau misalnya ingin mendapatkan lelaki yang ganteng, brilian, tajir melintir, dan punya kekuasaan, ya harus cantik dan seksi. Mau pakai cari apapun itu sah-sah aja. Ya, lu mau ngebully hasil oplas, plastik, yang penting hasilnya bagus, Bu. Bener nggak? Itu kan karena kalian iri aja, nggak bisa punya seperti itu. Semua hujatan itu hanyalah bentuk kejelesan atau keirian. Ya, jadi aku salut sama LM ini, salut banget bisa menaklukkan hati seorang lelaki seperti RK itu. Salut, ya. Aku suka cara dia, cerdas dia sebenarnya, ya. Dia orang cerdas. Kemudian ada pertanyaan yang bikin aku speechless ya. Pertanyaan dari wartawan. LM kok bisa suka sama RK? itu pertanyaan, entah pertanyaan apa itu ya. Mungkin lu aja yang nggak suka sama RK. Itu sama aja lu nanya ke Queen Camilla, Camilla, lu kok mau sama King Charles? Coba tanya diri sendiri itu, ya Bu, ibu-ibu. Lu kalau dilamar sama Raja Inggris, lu mau nggak? Walaupun nggak jadi gundiknya nggak apa-apa. Kalau aku sih mau banget. Jadi Ratu Inggris, mau banget. Munafik ya. Pertanyaannya sangat munafik. Kemudian ini sih memang bukan Raja Inggris, raja lokal gitu kan, sama-sama raja. Gimana? Ya, nggak usah ditanya mau apa enggak. Itu kucing garong di sekeliling Pak RK udah banyak itu yang pengen merebut hatinya Pak RK, itu udah banyak pasti. Dari risiko punya suami kayak gitu ya, ibu-ibu. Ibu-ibu kalau punya suami yang ganteng, nah brilian, tajir melintir, punya kekuasaan ya buat istrinya para pejabat, udah pasti itu ya jadi inceran ani-ani, udah pasti 100%, 1000% ya. Jadi nggak usah ditanya kok mau sama RK. Gue aja mau. Nggak munafik, gue aja mau. Pasti mau. Kalau misalnya ada nih, kalau ada yang japri gue ya, DM aku ya, ini ternyata pejabat, ya oke lah, gas. Aduh, pertanyaan yang sangat bodoh. Pengen aku komen gitu, jadi ya bikin aku komen gitu. Terus ada pertanyaan lucu lagi, kok gemuk? Ya namanya orang udah habis punya anak, Pak. Gemuk nggak? Ya pasti gemuk lah itu. Pertanyaan aneh. Ya itu aku sih yakin ya kalau memang ya aku yakin ini bakal terbukti ya, gini, bakal terbukti ya, gitu ya. Ya semoga sih. Nah, aku selalu mendukung namanya seorang ibu memperjuangkan hak untuk anaknya ya. Jadi jangan kalian lagi membela istri sah ya, kagak perlu ya. Yang kalian bela tuh harusnya seorang anak ya, hak seorang anak itu yang harus diperhatikan, yang nggak kalian pikirkan selama ini ya. Aku benci itu ya.
Aku sih berharap berdoa supaya benar kalau memang itu anaknya, dia mendapatkan haknya. Itu aja ya. Oke, bye. Thank you.